Ya. Lawamahnya dibawa kepada mutmainah, sehingga semuanya terkumpul tergabung dalam mutmainah, itu nanti lebih gampang untuk memenuhi panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, ya. Dikumpulkan semua dalam mutmainah sehingga nanti mudah memenuhi panggilan. Setelah ini dikelola, akal kerjanya sudah tidak lagi berdasarkan nafsu. Karena terlalu dekat dengan nafsu, maka dia akan dikuasai oleh nafsu ini. Akal sudah berjarak dengan nafsu, keluar lagi. Baik dengan dorongan dari dalam, yaitu menguatkan badan rohani, atau tarikan dari luar. Ya. Tarikan dari luar itu bagaimana caranya? Nah, kalau dalam masyarakat tradisional itu menggunakan sesaji. Ya, jadi sesaji itu bukan soal musyrik, bukan. Bukan soal musyrik, bukan soal tahayul, khurafat, bid'ah, klinik gitu, bukan. Tapi itu cara untuk memanggil keluar nafsu dari dalam. Ya. Kalau sampean nggak percaya sesaji, bisa pakai cara yang lain. Contohnya perhiasan aja taruh di luar, taruh semuanya, tadi nafsunya akan keluar itu. Soalnya nafsu masuk kenapa? Karena perhiasannya dipakai. Ya. Membebaskan diri dari kemelekatan, bahwa sesuatu yang tadinya bisa kita makan sendiri, kita taruh, nggak kita makan gitu loh. Oke. Dikasihkan ke orang lain. Happiness is about to share gitu. Share. Gitu. Kita ngambil secukupnya. Dalam bahasa perlambang ya tumpengan lah, sesaji lah, apa. Kalau itu nggak cocok dianggap tahayul ya silakan. Perhiasannya aja taruh, uang taruh, semua taruh ya. Nafsu akan keluar. Ya, nafsu melekat karena hal-hal yang menyenangkan dilekatkan dalam tubuh. Ya, maka dia akan masuk. Oke. Ya. Taruhnya di sini aja, Bu. Perhiasannya taruh di sini. Nanti saya bawa pulang. Jadi nyuruh kumpul-kumpul ya, kumpul pulang. Saya nggak apa-apa lah di penjara nafsu, ibu-ibu jangan gitu. Ya. Nah, kolbu ini hati. Sir ini apa? Sir ini dalam bahasa Arab kurang lebih artinya rahasia. Secret, ya. Rahasia. Nah, dalam bahasa sehari-hari desir itu apa? Bahasa perasaan. Ya. Desiran hati, desiran perasaan, sesuatu yang tidak terkatakan. Ya. Nah, bagaimana nantinya kita bisa meletakkan segala sesuatu bukan hanya di qalb, tapi di sir, dalam desiran ini. Ibu-ibu terutama dulu waktu remaja pasti sering sakit hati atau bahkan sering menyakiti hati mungkin ya. Masih. Kan ada salah satu cara untuk melepaskan ganjalan di hati dengan cara berteriak ya, Bu. Iya, katarsis. Pakai bantal, gitu ya. Nah, sekarang praktekkan tanpa bantal, bahkan tanpa bibir terucap, mingkem begini, terus teriak. Ini. Teriak sekencang-kencangnya, ya. Itu nanti muncul desirnya, sirnya akan muncul. Ya, bisa? Nggak bisa. Latihan. Hah? Nyontohnya gimana kalau nggak ada suaranya? Ya? Jadi, pertahankan ayat itu di sini. Makanya harus diawali dengan tadi apa? Melatih pendengaran. Setelah melatih pendengaran, melatih pengucapan. Ya. Bersuara tapi tanpa mengeluarkan suara. Kenapa? Karena yang bersuara di dalam. Yang mendengarkan juga di dalam. Ya. Caranya gimana tadi? Ditelan suaranya. Boleh teriak. Tapi masih dipertahankan ingatan kita tentang tadi. Sampai terdengar di dalam. Gitu. Bayangkan keindahannya ketika panjenengan berasal itu kemudian meletakkan kalimat-kalimat suci di dalamnya. Bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim tanpa bersuara di dalam hati. Bisa Alhamdulillahirrahmanirrahim tanpa bersuara. Ya. Bisa takbir, bisa tasbih, bisa istighfar, bisa tahmid tanpa bersuara. Nanti di sini kalau panjenengan ngundang saya lagi,
Kalau enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa. Ya masa sebulan sekali sih, kelamaan lah sebulan sekali itu. Berarti kalau sebulan sekali Gus Chan goibnya cuma sekali cuma kan jadi ya. kelamaan goib. Itu nanti kita akan belajar tentang ini, tentang lataif. Lataif itu lapisan dalam diri manusia. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul khafa, akhfa. Banyak. Ternyata banyak hal yang belum kita pelajari dan kita lebih suka mempelajari yang permukaan-permukaan. Benar. Gimana caranya sholat dalam perjalanan? Ya nggak apa-apa, tapi masa belajar soal itu? Itu cukup mengundang Abu Marlo. Waktu saya mahal ya Mbak. Karena waktu saya banyak yang kosong, jadi mahal. Iya benar. Nanti belajar soal tanah Turki itu wilayah di atasnya ubun-ubun. Ya. Kalau kita berhasil nyenggol wilayah di atas ubun-ubun, orang nyebutnya apa cakra mahkota. Jangan dikira di Islam nggak ada begitu. Yang dipelajari di yoga ada semua. Ya. Tapi karena nggak ada yang ngajar, ya. Stok terbatas. Benar. Dan nggak ada yang undang. Nah, ada latihannya semua. Nah kita kan nggak berlatih ya. Sholat nggak latihan, puasa nggak latihan. Ketika Ramadan ketemu, baru puasa Ramadan tanpa latihannya. Maka tujuan alakum tatakun nggak pernah tercapai karena nggak ada latihannya kan gitu. Haji aja sebelum berangkat ada manasik. Tuh. Ya. Tuh. Kok yang lain tidak diperlakukan yang sama? Oke, sepakat? Sip, mantap Gus. Nanti belajar latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul akhfa. Banyak lataif dalam diri manusia. Ya. Badan rohani pun ada alat kelengkapannya. Contohnya apa? Nyawa, jiwa, sukma, ruh, hati. Nyawa itu menghidupkan badan jasmani. Jiwa menghidupkan badan rohani. Sukma mempertalikan di antara keduanya. Ruh ditiupkan menjadi hidup. Hati mempertautkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Malaikat maut mencabut nyawa. Korban kecelakaan kok disebutkan jiwa. Korban jiwa. Korban gitu. Jiwa. Nah, yang dicabut nyawa apa jiwa? Nyawa. Yang dicabut nyawa, kenapa yang mati jiwa? Kita nggak pernah belajar itu, padahal kita nanti akan merasakan kematian. Padahal sakit hati, jiwa. Ada. Kalau sakit nyawa. Ada sakit nyawa, bener ada. Sakit yang nggak kena sakit cuma satu, ruh. Betul. Ruh tidak bisa kena apa-apa. Yeah. Kalau pernah muda dong ya, pernah muda. Masih ya, oke, cepet banget sepakatnya. Waktu zaman nonton TV masih pakai antena ya. Antenanya kurang pas, gambarnya gini ya. Iya. Double atau geser gitu ya. Ya. Semutan gawat itu sudah ya. Kan geser gini, atau dulu kalau kita baca koran pos kota, cetakannya kurang rapi gitu. Geser ya. Itu karena tali sukmanya kendor. Kalau dalam diri manusia. Tali sukmanya kendor, sakit nyawa atau sakit jiwa. Sakit nyawa yang paling rendah itu adalah panuan, gatel-gatel, sakit nyawa. Sakit jiwa paling rendah ya marah-marah gitu atau iri dengki kan gitu. Kalau tali sukmanya dikencengin lagi, sembuh dari sakit nyawa, sembuh dari sakit jiwa. Nah, gitu. Tapi kita tidak pernah belajar soal sukma, apalagi yang lain. Soal ruh nggak pernah belajar, karena lebih sibuk belajar tentang hal-hal permukaan. Nah, kalau ini bisa kita kenali lewat jalan menelan semua pikiran dan perasaan gitu ya, mengatakannya di dalam, itu disebut kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Ya. Self-talk ya di sini. Nah, begitu kita sudah di sini, kita menemukan pintu masuk untuk mengenal ruh kita sendiri. Maka kalau panjenengan baca buku-buku dari Jalaluddin Rumi atau siapa lagi lah, penyair-penyair sufi, sering menggambarkan ruh sebagai entitas yang terpenjara. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan akses
untuk mengenal dirinya sendiri, tidak dimerdekakan. Ya. Kalau kita bisa bercakap-cakap, dia mendapatkan akses untuk itu. Mengenal diri sendiri itu mengenal ruh. Ya. Ketika saya bertanya siapa kamu, jawabanmu sudah bukan aku Abu Marlo. Ya. Sudah pakai jawaban yang sudah makomatnya sudah ruhiyah gitu. Sifatnya sudah ruh tanpa nama. Ruh inilah nanti yang akan mengantarkan kita pada ingatan. Kan ada perintah, ingatlah Allah. Gimana cara ingatnya? Emang pernah ketemu? Ya. Kalau nggak pernah ketemu, gimana cara ingat? Loh, pasti ketemu, sudah ketemu. Persoalannya adalah lupa akut, lupa yang sangat parah, sehingga tidak lagi ada dalam benak kita sama sekali. Nah, itu harus mengenakan kalbu, mencapai sir, baru bisa belajar tentang ruh. Ya. Ada Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Ruhul Idhofi, ruh-ruh yang lain yang kita bisa percakapkan itu nanti. Ruh itu nanti yang mengantar kita pada kesadaran tentang nur. Ada nur Allah, ada nur Muhammad, ya. Ada hakikat Muhammad, ada macam-macam lah ya. Ada ayat sabita, ada banyak sekali pemahaman tentang ini nanti yang perlu dipelajari. Nah, baru setelah kita belajar mengenai ini, kita belajar tentang hayyu. Hayyu itu apa? Hidup. Ya. Kita baru bisa belajar tentang hidup kalau sudah belajar tentang ini semua. Jadi selama ini kita belajarnya tentang apa? Selama ini kita belajarnya tentang mati. Ya, sholat. Kalau nggak sholat nanti dosa. Kalau dosa neraka. Tentang mati kan ya. Sholat. Kalau nggak sholat nanti siksa kubur. Mati. Kalau nggak mati kan itu. Belajar tentang kematian, tapi tidak belajar tentang kehidupan. Kalau belajar tentang kehidupan harus belajar ke dalam diri, bukan keluar diri. Bukan tentang bagaimana kata orang, tapi bagaimana katamu tentang dirimu. Ya. Tidak bisa hanya dengan lisan begini satu arah, tidak bisa. Seperti saya pernah ditanya juga, Gus, bagaimana cara membedakan antara bisikan setan dengan suara Tuhan? Saya bilang itu jawabannya gampang banget kok. Saking gampangnya nanti kamu keluar dari sini kamu udah lupa. Ya. Karena kamu cuma pengen nanya doang. Ya. Membayar penasaranmu doang. Setelah terbayar lunas kamu lupa lagi. Beda kalau kamu mulai saat ini mau belajar. Kamu nanti akan bisa membedakan suara setan, suara hati, suara Tuhan, bisa kalau mau belajar. Ya, coba kita tunggu nanti malam masing-masing apakah juga akan duduk tenang kemudian mencoba memperhatikan pendengarannya sendiri. Enggak sih kayaknya. Kayaknya enggak. Kayaknya akan sibuk dengan TikTok atau dengan Instagram Story ya gitu-gitu. Ya. Letakkan semua, mulai aktivasi pendengaran, dengarkan suara di dalam akan terdengar. Kemudian nanti mendengarkan mengucapkan kata-kata yang tidak terucap di dalam hati. Latihan kemudian sampai bisa Allah di dalam hati, Allah. Bisa mengucap bismillah, bisa mengucap istighfar di dalam hati tanpa ada gerakan bibir sama sekali, tapi terdengar. Kenapa? Karena engkau bersuara berkata-kata untuk dirimu, bukan untuk yang lain. Nah, gitu. Itu baru disebut punya rahasia. Ya. Yang orang lain nggak tahu. Nggak perlu tahu. Keren. Ya. Nggak perlu pakai cincin tasbih, nggak perlu pakai tasbih ya. Yang digital. Ya. Cukup disimpan di dalam hati dan dirahasiakan. Ya. Sir. Gitu. Ya. Jadi ini semua tata kelola ini nanti pada hakikatnya akan membawa kita pada kesadaran untuk tahu di mana letaknya hati, bagaimana merawatnya, bagaimana menggunakannya, termasuk bagaimana mengatasi sakit hati. Ada yang tahu di mana letaknya hati? Sudah sering saya sampaikan ya. Nggak apa-apa direkam. Nggak apa. Di sini aja biar nggak kelihatan ya. Ayo. Nggak usah pakai ini. Soalnya kan sir. Pelajaran dewasa. Mohon maaf. Adegan dewasa. Ibu payudaranya yang kiri diangkat. Jangan di sini.
Ya, jangan langsung praktek kalau ini nanti malam. Langsung praktek, jangan minta bantuan sewa. Ini saya dapatnya dari Mbak Anom. Hanum Suryalaya. Jadi saya benar-benar belajar. Ada dada kanan, dada kiri. Ini yang dada kiri. Dada kiri diangkat, ini kan ada lingkarnya ya, nggak ada garisnya ya. Itu pakai dua jari begini. Ikuti hatimu dari saat itu, letakkan di bawah. Di sini letaknya. Ganti yang sini. Beda dulu. Ada garisnya ya. Garis dada itu pakai dua jari. Letakkan. Jadi yang paling dekat yang di tengah. Gimana? Di tengah, dekat di tengah. Kiri. Nggak perlu saya beri batasan tertentu jaraknya di mana. Tapi ikuti aja. Ikuti kata hati langsung. Tidak boleh ditekan. Sentuh. Hanya diletakkan begini. Begitu merasakan sakit, itu yang disebut sakit hati. Ya. Hanya dengan menyentuhkan ujung jari tengah di sini letaknya hati. Begitu berhasil menyentuh, itu berarti baru saja menyentuh hati. Kalau terasa sakit. Kalau terasa sakit dan kalau tidak terasa sakit, kemungkinan pertama nggak punya hati, ya, tapi mustahil. Kemungkinan kedua belum berhasil menyentuh hati. Karena Ya. Pasti sakit. Ya. banyak luka soalnya. Ya, oke. Laki-laki juga. Sama. Laki perempuan sama. Kemudian cara mengobati sakit hati itu ketika sudah berhasil begini, terus diuyang-uyang bahasa Indonesianya apa? Iya. Di tap putar-putar. Diuyang-uyang. Melawan Counter clockwise. Kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, tasbih, istighfar atau apa ya, atau Allah gitu ya, sambil diteruskan. Itu nanti akan sakit sekali, sampai hilang rasa sakit. Ketika sudah hilang rasa sakitnya, aneh sekali kita kemudian menjadi sangat susah sakit hati. Gampang Ya. maafin. Jadi bukan tentang bagaimana bersabar, enggak ada urusannya. Itu teori orang yang tidak tahu letak hati di mana. Ya, bukan ya sembuh. Jadi susah marah, susah iri dengki, susah jengkel, susah benci, susah cemburu, susah apa kok? Iya. Hanya dengan begitu. Saya di awal tahun 2000 mengambil ijazahnya ke Pak Hanum Suryalaya tentang itu. Ya. Ya, disentuh, diputer melawan alat jarum jam sambil mengingat Allah. Entah itu subhanallah atau alhamdulillah, Allahu akbar atau astagfirullah atau la ilaha illallah atau Allah atau apapun. Ya. Bocoran profesor. Iya. Kenapa? Bocorannya profesor. Kita praktekkan. Iya. Jangan minta tolong Bapak ya, nanti jadi persoalan itu nanti. Nanti beda cerita ya. Beda cerita. Sip Gus, oke. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Gus. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Gus Chan. Oke, menarik ya ibu-ibu, nanti mungkin kita perlu perdalam lagi, tapi benar tadi kata Gus Chan, apapun yang kita udah ketahui kalau nggak dipraktekin nggak akan jadi apa-apa, jadi kita kembali gitu, terutama bagaimana kita belajar mendengarkan seapa adanya itu sangat luar biasa gitu. Ya saya kasih contoh terakhir ya penutupnya, kalau kita ngelihat sesuatu, ini akan jadi objek nggak? Ya kan? Subjeknya apa? Mata. Maka mata adalah subjek, yang kita lihat adalah objek. Nah sekarang kita tarik ke dalam. Kalau matamu sebagai objek, subjeknya siapa? Ya, ulang nih. Kan tadi kita lagi mau belajar ke dalam kan. Kita ketika ngelihat sesuatu, itu pasti bersentuhan dengan apapun yang sudah menjadi konsep di dalam pikiran kita, betul nggak? Makanya kalau ada satu statement yang Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma arini al-asya'a kama hiya, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya.
Dimana nanti kalau kita berbicara tentang seapa adanya dalam perspektif tradisi Islam disebut musyahadah, bersyahadat. Dalam konteks bersyahadat berarti melihat seapa adanya. Berarti saat melihat seapa adanya, melihat tanpa konsep, betul nggak? Berarti ketika kita mendengar, ingat kuping ini adalah instrumen dengar. Mata ini adalah instrumen lihat. Tapi dayanya ada pada jiwa kita gitu. Maka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat berkaitan dengan tadi sholat gitu. Kata kuncinya adalah bagaimana si instrumen ini memiliki sinergi dengan si dayanya gitu. Makanya inti dari konteks ini adalah khusyuk. Ya oke, sampai sini. Oke-nya ini. Oke, sip. Nah, itulah kenapa tadi Gus Chan bagus banget untuk mengajarkan ke kita untuk mendengarkan sesuai dengan apa yang pendengaran kita mau. Karena kalau kita tidak bermusyahadah, sakit hati akan terjadi. Kenapa? Yang kita dengarkan, kita konsepkan dengan apa yang aku inginkan. Contoh, begitu ibu-ibu ketemu teman yang udah lama gak ketemu, dia ngomong, ih kamu gendutan deh, sakit hati langsung. Begitu, ih kamu sekarang lebih keren deh, happy, betul gak? Padahal antara kata-kata gendutan, antara kata-kata lebih cantik, dua-duanya cuman gelombang suara, betul gak? Nah, gelombang suara yang akan menggetarkan jiwa kita ditangkap oleh konsep, di sini masuk ke alam dualitas namanya. Padahal kalau kita melihat itu dua-duanya hanya bunyi, mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, semuanya hanyalah noise yang kita berikan makna. Artinya apa? Saat melepaskan makna, maka kita akan terbebas dari sakit hati. Berarti problem utama sakit hati adalah melekatkan yang namanya makna. Itulah yang disebut kemelekatan. Nah berarti kan recycling makna ini yang perlu digarisbawahi gitu kira-kira. Nah makanya kenapa tadi masuk ke level di sini mendengarkan sesuatu yang tanpa suara, kan kalau pakai bahasanya Nabi Muhammad lagi, the truth Quran itu la sautin wala harfun, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Jadi kalau udah ada suara dan huruf itu udah pasti ilusi gitu. Nah titik itu. Makanya jeda tuh sesuatu yang membuat dalam. Indonesia jeda. Tanah airku baru ada maknanya. Indonesia tanah airku nggak ada maknanya. Jeda yang akan membuat hidup. Nah esensi dari sholat itu adalah jeda itu sendiri. Kita akan bahas di episode yang akan datang. Itu ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita hening sejenak. Ala hadiniyah al-fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita tepuk tangan buat guru kita Gus Chan, matur suwun sangat Gus. Dan ibu-ibu hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, senantiasa ibu-ibu semua tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Suwun Gus, matur suwun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, baru kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan buru-buru sholat. Sholat nomor 2, nomor 1 gaib dulu selesaikan. Karena tahapannya memang begitu. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama ma'rifat kepada Allah. Jadi ma'rifat bukan puncak, justru dasar. Syariat justru puncak. Gus Dur itu seringkali dibohongi, ditipu. Hingga suatu ketika diingatkan oleh ajudannya, Gus, tadi itu sampai yang ditipu loh Gus. Loh iya.
dia sudah berusaha menipu, masa saya tidak tertipu? Ya saya harus tertipu dong. Saya kan sudah menipu. Rampung ya urusan mari. Selesai. Nggak ada lagi sakit hati, iri, dengki. Sebetulnya kita ini masyarakat bumi atau masyarakat langit. Indikasinya kalau Isra Mi'raj, bumi itu di lapis pertama langit. Ada 7 lapisan langit, yang ke-7 di ujungnya ada pohon Sidratul Muntaha, ya pohon bidara, batas pengetahuan manusia. Yang ke-8 di atasnya ada mustawa, tempat perjumpaan antara Muhammad dengan Allah. Yang jarang diterangkan juga Muhammad yang mana yang melakukannya atau yang diperjalankan dalam Isra Mi'raj. Di banyak kajian, di banyak pengajian, di banyak taklim tidak benar-benar dijelaskan. Entah itu salah kaprah, entah itu dibiarkan. Banyak cerita-cerita tentang Isra Mi'raj yang menyebutkan Nabi Muhammad bukan nabi, bukan rasul, bukan uswatun hasanah, ya, bukan pemimpin umat terbaik yang diperjalankan Allah dalam Isra Mi'raj. Bukan Muhammad yang itu, kan Muhammad yang Abdillah, Muhammad yang hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Muhammad itu memiliki pelapis-pelapis kedudukan. Suaminya Khadijah, bapaknya Fatimah, pemimpin umat terbaik, uswatun hasanah, nabi, rasul, insan kamil, Abdillah juga, hamba Allah juga. Nah, yang diperjalankan dalam Isra Mi'raj ini Muhammad dalam kapasitas, dalam kedudukan sebagai hamba Allah. Kaitan itu dengan tasawuf gitu misalnya atau pembelajaran apa, karena Gus Chan ini kan juga budayawan ya gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks budaya juga sangat paham tentang esensi di situ. Jadi seperti biasa juga nanti ibu-ibu kita kalau ada pertanyaan atau apa silahkan langsung aja, dan sebelum mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai rileks sebentar. Kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak berpanjang lebar, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Gus Chan. Dan mungkin ada pemaparan dulu ataupun nanti di tengah ada dialog, kita very open to discuss. Pokoknya ibu-ibu mau nanya apa aja, mumpung ada bintang tamunya, silahkan boleh ditanyain gitu ya. Oke, Gus, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini merupakan awal yang baik dari perjumpaan berikutnya. Tidak hanya berjumpa di sini, insya Allah juga berjumpa lagi nanti, berkumpul di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bener kan Abu, biasanya tanpa tema. Kemudian tiba-tiba tadi malam kalau nggak salah ya, diberi tema tentang malam satu suro. Waduh, ya malam satu suro. Tapi ini sebuah perkenalan yang menarik. Saya sudah beberapa kali diundang Hafara. Ini pertama kali offline. Tuh. Dan yang menarik, saya langsung dimintai nomor HP. Saya beri nomor HP. Ini yang perlu ditiru bapak-bapak, ibu-ibu. Langsung dimintai nomor rekening. Oke. Jarang-jarang yang begitu. Seringnya cuma minta nomor HP. Nanti kalau minta nomor token listrik saya beli juga, nomor-nomor yang lain. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang lebih penting nomor rekening daripada lebih nomor HP. penting nomor Ya? rekening daripada nomor HP. Iya benar Gus. Lebih penting kenaikan daripada keturunan ya. Jadi tidak penting kita ini keturunan siapa, yang penting kita mengalami kenaikan. Kebetulan nanti sore saya berangkat ke Solo dan besok malam saya mendampingi Sinuhun Tejo Wulan untuk menghadiri malam satu suro ya. Jadi memang tadi ada yang bertanya, Gus tinggal di mana? Gitu. Saya bilang di Solo dan di Depok.
Ada yang pernah nanya juga, Gus aslinya dari mana? Saya jawab, kalau palsunya dari Solo. Kalau aslinya dari Allah. Oh, astagfirullah. Ya. Hidup itu kan penuh dengan kepalsuan ya. Betul. Jadi saya ngaku saja sebagai orang Solo, padahal bukan orang Solo. Ya. Kita bukan tinggal di rumah kita sendiri, kita sedang perjalanan saja, yang semoga sejauh-jauh perjalanan nanti akan membawa kita kembali kepada rumah yang hakiki. Ya. Sejauh-jauh engkau pergi, ke rumahmu sendirilah engkau akan kembali. Sejauh-jauh engkau pergi, kepada keluargamu lah kelak engkau akan kembali. Karena keluarga tidak pernah tergantikan. Saya berpengalaman kerja beberapa tahun, begitu saya mundur, resign, cepat sekali diterima. Ya silakan mundur, ya gitu. Atau kalau kita tidak berprestasi, dipecat, dengan sombong bos kita mengatakan besok pagi ada 1.000 orang yang antri duduk di tempatmu ini. Ya. Itu betapa fananya kehidupan. Sedangkan keluarga itu tidak tergantikan. Anak pertama, mohon maaf, kalaupun meninggal lebih dahulu, anak kedua tidak bisa naik ranking jadi anak pertama. Ya, tetap aja anak nomor 2, anak nomor 3. Sing barep tetap barep, sing ragil tetap ragil gitu ya. Bapak selamanya akan menjadi bapak, ibu selamanya akan menjadi ibu. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan antara bapak, ibu, dan anak. Nah, di Keraton Surakarta Diningrat kebetulan kami dipercaya untuk mendampingi Sinuwun. Disclaimer bahwa di seluruh atau sebagian besar kerajaan-kerajaan di Nusantara atau Indonesia hari ini memang terjadi dinamika yang sangat menarik. Ada lebih dari satu raja ya. Di Solo juga ada Sinuwun Hangabei, ada Sinuwun Tejowulan, ada yang di dalam, ada yang di luar. Di Cirebon kita tahu betul bahwa ada Kasepuhan, ada Kanoman, Kacirebonan, dan kemudian muncul lagi Kaprabonan ya. Di Banten juga ada dinamikanya. Di banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara mengalami saling gesek ya. Tapi alhamdulillah tradisi-tradisi penting terus dipertahankan. Salah satunya adalah tradisi malam satu suro, yang pada momentum tahun ini spesial karena malam satu suro terjadi pada Jumat Kliwon ya. Ngeri-ngeri sedap itu ya. Ngeri-ngeri sedap. Kamisnya Kamis Wage, begitu sudah adzan asar, ba'du asar sudah masuk pada tanggal berikutnya, sudah Jumat atau malam Jumat, dan malam Jumatnya malam Jumat Kliwon. Ya, artinya perlu pendekatan tertentu yang berbeda dari suro-suro sebelumnya, suro-suro yang telah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Apa yang spesial? Nah, nanti kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Yang jelas para abdi dalam sudah bekerja jauh-jauh hari, diantaranya untuk menyiapkan apa yang disebut sebagai wilujengan. Ya, wilujengan itu selamatan. Selamatan itu apa sih? Selamatan itu tasyakuran. Tasyakuran itu apa? Tasyakuran itu ya doa bersama. Seringkali kita mencurigai sesuatu yang kita tidak betul-betul tahu. Ya, wah ini musyrik. Wah ini menyekutukan Allah. Ya, wah ini jauh dari ajaran agama. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua hal yang perlu kita mengerti. Pertama, kita dilahirkan. Kedua, kelak di kemudian hari kita akan diwafatkan. Ya. Sesuatu yang tidak bisa tidak kita terima, sesuatu yang tidak bisa kita tolak adalah kenyataan bahwa saya ini orang Jawa. Ya, Kang Abu orang Sunda. Mohon maaf, ada yang orang Bali, ada yang orang Batak, ada yang orang Dayak, orang Papua. Itu sudah menjadi kodratnya Allah. Tidak ada Jawa mu'alaf, itu nggak ada. Ya. Saya nikah sama orang Palembang, kemudian saya mu'alaf Palembang, nggak ada. Ya. Tidak bisa diubah. Apapun yang terjadi, darah mengalir kita ini sudah ditentukan oleh Allah, lahir dari bapak fulan, ibu fulana, itu ketetapan Allah. Itu jangan pernah tidak disyukuri. Ya. Dan cara mensyukurinya adalah jangan pernah kita tercerabut dari akar tradisi kita sendiri. Bahwa di kemudian hari
oleh karena faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pergaulan, sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Nabi, itu yang menjadikan kita Muslim, Nasoro, Yahudi atau Majusi. Itu kenyataan berikutnya, yang dalam bahasa kita barangkali kita menyebutnya ya itu mah tinggal nunggu hidayah, semoga masuk Islam dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada pertengkaran. Ya sudah, saya akan masuk surganya agama saya sendiri, saya juga punya Tuhan dan lain sebagainya. Ya, pernah suatu ketika contohnya keributan mengenai surga itu sampai kepada saya, barangkali ibu-ibu kenal namanya Mbak Ii, Mbak Tri Utami. Ya, Mbak Tri Utami itu sambat mengeluh ke saya pada beberapa tahun yang lalu. Gus, anakku nangis, pulang sekolah tiba-tiba nangis, kelas 6 SD. Loh, ono apa mbak? Kata teman-temannya, dia nggak bakalan masuk surga. Wah, ini kelas 6 SD loh ya. Loh, ono apa? Kok orang iso mlebu surga itu ada apa? Karena di surga itu nanti akan berbahasa Arab. Nah, modiar orang ya. Oh, saya sebagai sufi ya, menenangkan, bukan menegangkan. Saya jawab, Mbak, di surga itu segala sesuatu ada, termasuk Google Translate. Jadi sampeyan caturan basa Jawa iso metune Arab ya, bahasa Cina keluarnya Arab. Tenang saja. Nah, kita sebagai makhluk Allah yang insya Allah bersedia dengan sungguh-sungguh menerima iman Islam, seharusnya juga menjadi representasi dari rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mukminin, rahmatan lil muhsinin, rahmatan lil mukhlisin, rahmatan lil muttaqin. Bukan. Tapi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu rahmat bagi sekalian alam dengan segala isinya. Ya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, yang muslim maupun bukan muslim atau belum muslim, yang tua, yang muda, yang cantik, yang ganteng, yang apapun itu. Ya. Seluruhnya mendapatkan rahmat. Itu pertanda bahwa kita benar-benar menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Kalau cowok ini ngukur imannya gampang banget sebenarnya. Kalau saya sebelah sama Kang Abu, kemudian kok saya kehilangan korek, ini belum muslim. Ya, curang rek. Ya, curang rek. Ya, karena belum memberikan keamanan dan kenyamanan. Ya. Walaupun seringkali saya datang ke suatu tempat bawa satu korek, pulang bawa 6 korek. Ya, saya juga nggak tahu dari mana nih korek. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Ya. Ya. Nah, satu suro menjadi sangat menarik ketika seorang raja pada era Mataram Islam, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, kemudian ingin mengawinkan antara yang kodratullah dengan sunatullah itu. Yang bahwa saya dilahirkan sebagai orang Jawa, kemudian saya berharap nanti akan diwafatkan sebagai orang Islam. Ya, lahirnya Jawa, matinya Islam. Ya, bahwa saya dilahirkan sebagai orang Sunda, orang Bali, orang Batak, tapi semoga saya dilahirkan sebagai diwafatkan sebagai orang Islam. Kombinasi antara kedua itu mengawinkan akar tradisi ya dengan atap ukhrawi ya gitu. Jadi ada kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu yang seperti kita ketahui adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu diperumpamakan sebagai pohon yang akarnya menghunjam sampai ke dasar bumi dan batangnya menjulang sampai ke atap langit, tidak putus sama sekali. Jadi seperti Bung Karno pernah pidato ya, bolehlah kamu jadi seorang muslim gitu ya, tapi jangan ke Arab-Araban. Bolehlah kamu menjadi seorang Hindu, tapi jangan ke India-Indiaan. Bolehlah kamu menjadi seorang Kristen, Katolik, Nasrani, tapi jangan ke barat-baratan, dan seterusnya. Itu pesan yang sangat penting untuk jangan sampai kehilangan jati diri. Ya, jangan sampai kehilangan jati diri. Nah, seorang Sultan Agung kemudian berusaha mengawinkan itu melalui penanggalan.
ya, mengawinkan antara yang Hijriah, Masehi, ya, Saka, ya, yang Islami, yang Hindu, dan yang Jawa itu sendiri. Kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai penanggalan Suro, ya. Itu dimulainya sekitar tahun 1633 Masehi pada waktu itu, atau 1555 Saka. Nah, supaya tidak mulai dari nol, maka tahun Jawa pada waktu itu dimulai dari 1555. Ya, langsung dilanjutkan. Ya, jadi tidak ada tahun 1 Jawa, nggak ada. Langsung tahun 1555 Jawa gitu ya. Nah, tahun-tahunnya itu macam-macam, ada 8 macam tahun. Contohnya tahun Alif, tahun B, tahun J, tahun E, tahun Dal, Jim awal, Jim akhir, yang kemudian dianggap oleh sebagian kalangan itu tidak jauh-jauh amat dengan angka penaunan Hijriah gitu ya. Bulan-bulannya juga kurang lebih sama. Ada Suro, kemudian Sapar, kemudian Mulut, Ba'da Mulut, Jim awal, Jim akhir, Rejab, ya. Kemudian Ruwah, terus Poso, Selo, dan Besar. Kurang lebih sama dengan penanggalan-penanggalan pada bulan-bulan Hijriah. Karena tujuannya memang bukan mencari perbedaan, tapi menemukan persamaan-persamaan. Ya. Kombinasinya pada penanggalan adalah yang baru itu Saptoworo dan Poncoworo. Kita melihat ada Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon gitu ya. Itu tidak ditemukan pada penanggalan lain. Ini khas Jawa. Senin sampai Sabtu sampai Minggunya masih tetap, tapi ditambahi dengan kombinasi Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Mengapa menjadi sangat sulit menerimanya? Wah, ini musyrik tadi kan gitu. Ya. Wah, ini khurafat. Wah, ini bid'ah. Tapi kita gampang tuh menerima zodiak. Ya. Menerima ramalan-ramalan Cina lah, ramalan India, ramalan. Tapi di negeri sendiri, di akarmu sendiri, kenapa engkau mencurigai? Ini inferioritas yang perlu sangat kita pertanyakan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah ini bagian dari divide et impera-nya Belanda, memecah belah keluarga kita sendiri, sehingga kemudian kita berjarak ya dengan leluhur kita? Saya pernah ditanya, Gus, kok ngerawat keris tuh Gus? Itu musyrik Gus. Ya, saya bilang begini, Mas, sampean punya HP? Oh, punya Gus. Coba Mas, HP-nya diberi dupa dan kembang. Ya nggak bisa Gus. Loh, itu makanannya keris loh itu Mas. Coba dikasihkan makan ke HP. Nggak bisa. Loh, makanannya HP apa Mas? Makanannya HP, pulsa, dan kuota. Ya kadang-kadang dikasih sinyal, kalau ada pulsa kuota nggak ada sinyal mati juga kan ya. Jadi makanannya HP itu pulsa, kuota, sinyal, sehingga HP itu bisa bekerja. Syirik nggak? Enggak syirik. Makanannya keris itu dupa, kembang. Syirik nggak? Enggak. Syirik katanya orang gitu. Oh iya. Lu kok iso syirik ketemu pirang perkara gitu. Makanannya mobil apa? Bahan bakarnya bensin, oli, ya. Makanan kita apa tadi? Listrik, ya kan? Makanan kita apa tadi? Oh, enak-enakan ya. Coba kita disuruh makan kembang, ya nggak mau. Bukan soal syirik apa enggak kan gitu. Jadi setiap hal sesuai dengan kodratnya, termasuk makan minumnya apa. Di mana letak syiriknya? Kalau kemudian diberi pulsa, dialihkan menjadi kuota, ada sinyalnya, HP itu bisa bekerja. Mengapa kita mempertanyakan keris diberi dupa, diberi kembang bisa bekerja? Atau bahkan musyrik hari ini adalah menuhankan teknologi komunikasi. Oh, kita ini kalau lupa bawa HP kacau ya pikiran ya. Waduh ya, bergantung hidup kita hampir 24 jam. Bangun tidur sampai berangkat tidur pun pegangnya HP. Ya. Dulu sih ATM, kalau sekarang kan bisa QRIS kan gitu ya. Iya. Jadi sesungguhnya menyekutukan Allah ini perlu kita perdalam lagi. Betul, Gus. Ya. Betul. Definisinya. Oke, keren. Menyekutukan Allah itu apa? Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah itu kan
menuhankan atau menciptakan Tuhan baru selain Allah? Ada yang bisa nggak? Dalam riwayat kehidupan manusia ada yang pernah berhasil? Fir'aun yang paling canggih ya, Fir'aun ya. Fir'aun apakah berhasil menjadikan dirinya Tuhan? Oh, jelas tidak. Ya. Jelas tidak. Dan tidak ada yang karirnya lebih hebat daripada Fir'aun. Karir kemusyrikan ya. Karir kemusyrikannya. Ya. Jangan ditanya saya ya, si Fir'aun masuk surga apa enggak ya, nanti anak online ini. Ya. Ya. Jadi musyrik ini, menyekutukan Allah ini, itu adalah kategori dosa yang tertinggi, yang tidak ada satupun manusia yang akan berhasil mencapainya. Oke. Manusia harus ada batasnya. Batas tertinggi kamu berhasil, oke, ini tertinggi, harus ada yang lebih tinggi ya, yang manusia tidak mungkin berhasil. Oke. Sehingga manusia tidak akan pernah benar-benar melampaui batas. Oleh karena mustahil berhasil, maka dalam tanda kutip, quote, Allah tidak perlu repot-repot tidak mengampuninya. Tapi disediakan stok ini, stok kondisi bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang musyrik, tapi tidak akan ada yang pernah bisa ngambil. Paham? Paham? Ya. Nggak akan ada yang bisa musyrik aja intinya gitu kan? Upaya terus-menerus silahkan, tapi ini nggak akan tercapai. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berfirman, la syarikalak. Ya. Tidak ada sekutu bagimu. Kemana ada yang baru pulang haji? Labbaik Allahumma labbaik. Ya. La syarikalak ya. Tidak ada sekutu bagimu. Kata Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah sendiri sudah declare bahwa dirinya mustahil disekutukan. Loh kok terus ada dosa menginjukan Allah? Ya itu kategorisasi yang kau tidak akan pernah bisa mencapainya. Harus ada. Supaya lek sampean kemaki, yuk gak kebangetan kemaki sih. Tetap Allah sih gak iso gitu loh. Oke. Jadi aman ya Gus ya? Aman ibu-ibu? Bukan saya ya. Oke, ini belum merokok loh padahal. Udah cerdas ya. Belum pernah dengar ya soal ini ya? Bahwa musyrik itu ada. Keren sih. Ya, perbuatan musyrik ada. Dosa musyrik ada. Pernyataan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik ada. Persoalannya adalah siapa yang pernah berhasil menyekutukan Allah. Oke, jadi mohon dengan segala hormat, jangan pernah mencurigai sesuatu yang panjenengan tidak benar-benar tahu. Tuh, ya. Wah, malam satu suro lagi, demit siluman kabeh dikumpul lagi setan gentar, ngumpul kabeh. Musyrik ini. Musyrik dari mana? Semuanya makhluk Allah. Ya. Semuanya berhak mendapatkan, mendengarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini pengalaman nyata, saya pernah diajak, saya cukup dekat dengan Mbak Tri Utami waktu itu, dengan Mas Dewa Bujana dan teman-teman yang memiliki disiplin pengetahuan keagamaan. Saya diajak ke pura-pura di Bali. Di Nusa Penida masuk ke dalam gua gede, ada 9 pura kalau nggak salah. Ya. Saya didereki oleh satu abdi dalam. Saya juga ikut begini. Ya. Saya ditanya oleh penderek saya tuh, Gus, kamu sering kan? Sampean membaca apa? Mengucapkan apa? Terus saya bilang, sampean juga berhak mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, bah sakar pemaring ngono kon kate mlebu Islam apa enggak urusanmu ya. Karena kita manusia ini di wilayah proses. Allah yang menentukan hasilnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita seringkali sakit hati tidak perlu orang lain untuk menyakiti. Kita sendiri yang suka menyakiti hati kita. Ya. Ya, betul ya.
Manusia di wilayah proses, Allah yang menentukan hasilnya. Manusia di wilayah dakwah, Allah yang memberikan hidayah. Kenapa sampean sakit hati kalau orang nggak mau ikut sampean? Kenapa? Itu urusannya Allah. Ya. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menyenangkan, bukan menegangkan. Dakwah itu menenteramkan, bukan menyeramkan. Dakwah itu mengobati, bukan menyakiti. Dakwah itu memuliakan, bukan menghinakan. Dan yang paling penting, dakwah itu membahagiakan, bukan membahayakan. Contoh membahagiakan tadi baru masuk sudah makan. Ya. Itu ya dakwah ya. Itu dakwah enak banget. Saya diundang tiap hari juga mau. Ya. Itu membahagiakan sekali. Saya masih ingat betul suatu ketika Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri, ngendiko, bertanya kepada saya, Chan, kamu tahu nggak bedanya kiai betulan sama kiai yang nggak betulan? Oh, no kiai nggak betulan gitu. Ya, pripun Gus, bedanya apa? Kalau kiai nggak betulan, kamu akan ditanya, sudah sholat atau belum? Oh, itu kiai nggak betulan. Ya. Kalau kiai betulan Gus, kalau kiai betulan akan bertanya, kamu sudah makan atau belum? Oke, keren. Ya. Jadi ini kira-kira isinya nyai-nyai ini tadi. Soalnya nggak nanya ya. Makan Gus, makan gitu. Bagus. Bagus. Karena sholatmu itu urusanmu dengan Allah. Oke. Laparmu itu urusanku. Gitu. Oke, keren. Benar. Ya. Benar. Urusanku. Nah, bukan hanya makannya sesama manusia, tapi makannya sesama makhluk Allah. Itu urusan kita. Lah kalau memang makannya dupa sama kembang, salahnya di mana kalau saya ngasih makan? Ya, kalau saya ngajak berantem itu salah. Ya, seperti di itu loh, konten-konten itu loh, masuk ke botol ya. Dia apa diusir itu kan mengajak permusuhan itu. Oke. Tapi kalau kita hidup berdampingan, ya, saling menjaga, saling merawat, saling membantu, salahnya di mana? Ya, makhluk gaib itu definisinya jangan macam-macam. Makhluk gaib itu definisinya gaib itu jangan didefinisikan hanya pocongan lah, gendruwo lah. Istri saya itu loh makhluk gaib. Kenapa? Nggak kelihatan dari sini. Ya. Saya nggak tahu benar-benar ada apa nggak ada, saya nggak tahu. Oh, benar. Ya. Tidak bisa saya akses dengan panca indera. Penglihatan enggak, pendengaran enggak, penciuman enggak, ya. Perasaan enggak. Segala sesuatu yang tidak dapat diakses dengan panca indera itu gaib. Di balik tembok itu sudah gaib. Ya. Paham ya? Jadi segala sesuatu di balik batas panca indera kita itu makhluk gaib. Oke. Sekarang coba kita cek diri kita sendiri. Lebih banyak mana tubuhmu ini yang gaib dengan yang tidak gaib? Perempuan apalagi, mohon izin ya. Perempuan oleh agama diwajibkan, disarankan, diimbau menutup aurat. Ya, ibu pakai jilbab, semakin banyak yang tidak kelihatan. Ya. Jadi makin gaib ya. Makin gaib. Bukan hanya yang berhijab atau berjilbab, kita pada umumnya ada nggak yang suka pergi kemana-mana tidak pakai apa-apa? Kita suka secara kodrati menutupi sesuatu, ya, menggoib-goibkan sesuatu, ya, barang bagus pun ditutupi, ya gitu. Kita ini ngajinya di mana? Di luar apa di dalam? Kita masuk mobil, kita masuk rumah, kita masuk kamar, masuk pada keterbatasan yang kita sengaja. Segala sesuatu di atas permukaan kulit kita
itu tidak lebih banyak daripada segala sesuatu di bawah permukaan kulit kita. Abu Marlu punya jantung? Pernah ngelihat jantungmu? Enggak. Punya paru-paru? Punya limpa, punya usus dan sebagainya. Ya. Apakah ada yang pernah benar-benar lihat? Enggak. Kalau dibedah belum lihat sudah semaput ya. Lu itu di ronsen Gus. Ronsen itu image atau citra, tapi bukan yang sesungguhnya. Gaib enggak? Gaib. Kita hanya percaya. Saya hanya percaya bahwa saya punya jantung. Oke. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya waktu masuk, aduh, ayu kabeh, masya Allah, ya. Salaman kudu piye iki kudu piye ya, tanda-tanda, ya. Iya benar. Ngerokok kebanyakan, sesek, tanda-tanda punya paru. Ya. Gemeter ngelihat cewek cantik, saya pikir jatuh cinta, ternyata lapar. Punya usus kan gitu. Semuanya hanya tanda-tanda kebesaran Allah tanpa perlu kita harus melihatnya, tanpa perlu itu. Ya. Semuanya sesungguhnya adalah perwujudan dari hakikat. Dari aib, tabu, misteri dan rahasia. Ya, 4 itu. Ya, aib, tabu, misteri, rahasia. Susah ya nyatetnya ya Bu. Ya udah didengerin aja Bu ya. Cerewet soalnya benar Bapak. Aib itu sesuatu yang ya kurang lebih buruk yang harus ditutup-tutupi. Tabu itu sesuatu yang enggak begitu jelas gitu, harus ditutupi. Ya, misteri semakin tidak jelas harus ditutup-tutupi. Rahasia semakin tidak jelas lagi ya, dan harus ditutup-tutupi. Nah. Itu yang selalu menjadi pagar, benteng, batas dari kenyataan yang tampak dan kenyataan yang tidak tampak. Apa yang tidak tampak itu belum tentu tidak ada. Ya. Seringkali bahkan terasa ada sejak tiada. Ya. Ini yang mau nguwet untuk konten juga boleh. Terasa ada sejak tiada. Kalau udah nggak ada baru ya. Iya. Aku belum bisa nyeneng-nyenengkan orang tuaku. Ya. Atau pisah atau apa ya. Terasa ada sejak tiada. Nah, kita harus bersungguh-sungguh mempelajari tentang kegaiban itu. Ya, terlepas ini kaitannya dengan malam satu surah atau tidak, kita ini lebih cenderung makhluk gaib. Ya, segala sesuatu di atas permukaan kulit tidak lebih banyak daripada segala sesuatu di bawah permukaan kulit. Usus ini kalau diulur berapa? 12 meter. Ya. Pori-pori kita berapa banyak kita nggak tahu, jumlah rambut kita nggak tahu. Semuanya dijaga dalam keterbatasan pengetahuan manusia sehingga kemudian disebut gaib. Nah, di Al-Baqarah ayat-ayat awal disebutkan Yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kata teman-teman waktu ngaji dulu yang agak-agak nakal, jangan buru-buru sholat. Sholat nomor 2, nomor 1 gaib dulu selesaikan. Ya, karena tahapannya memang begitu. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama ma'rifat kepada Allah. Jadi ma'rifat bukan puncak, justru dasar. Syariat justru puncak. Ya. Sering terjadi pertanyaan, kamu nyembah siapa? Allah. Allah yang mana? Allah kan hanya satu. Ahad, wahid satu. Iya, tapi Allah yang mana? Saya ini Chandra Malik satu. Kamu mengundang aku sebagai apa? Sufi ya? Bukan sebagai bapaknya Aksa, bukan? Bukan. Suaminya Anis? Bukan. Bukan. Chandranya satu. Tapi Chandra yang mana?
Jangan-jangan salah membawa diri, salah urusan dengan Allah yang mana, nggak khusyuk, nggak khudu. Itu pertanyaan udah klasik sekali. Ustaz, izin bertanya, saya sholat tidak khusyuk. Jawaban ustaznya sama.